Kami persilahkan berikutnya atas nama Nova. Mbak Nova atau Bu Nova ini boleh berdiri dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Arifin Nugroho. Silakan Adik Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya, apa kerugian nyata yang terjadi jika remaja melakukan keburukan dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya? Ya. Tadi atas nama siapa? Nova. Nova ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Arifin Nugroho. Masya Allah. Tadi yang tanya sweet 70 semua ya. Oh enggak, yang ini jadi Bapak juga muda, sekarang remaja. Bagaimana nanti yang akan didapatkan oleh seorang remaja kalau dia ini tidak bisa menjaga nafsu buruknya? Ini kalau namanya remaja berarti masih punya masa depan. Ini buat seluruh remaja yang harus diperhatikan betul bahwa sahabat-sahabat remaja ini masih punya masa depan. Yang paling berharga dari seorang remaja itu adalah masa depannya. Beda dengan yang sudah lansia, yang paling berharga adalah masa lalunya. Iya, masa lalu. Sebab dengan masa lalu itu kalau istighfar, tobat bisa masuk surga. Kalau yang remaja, masa depannya. Maka ketika seorang remaja dia berperilaku buruk, mengikuti nafsu buruknya, maka detik itu dia sudah mengorbankan masa depannya. Ingat baik-baik, memang masa remaja ini kalau bahasa Arab itu namanya murahaqah. Murahaqah itu yang bergejolak gitu. Ya. Yang bawaannya pinginnya selalu saja beda dengan yang lain. Bawaannya pingin selalu dipandang, mencari jati diri. Tetapi ingat, kalau salah-salah maka ini nanti akan menjadi bibit buruk yang akan merusak masa depan. Maka bagi para remaja, karena nanti yang dipertaruhkan itu adalah masa depan, dan masa depan itu adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh remaja, hendaknya mampu untuk bisa merawat masa remaja ini dengan sebaik mungkin. Bagaimana yang ada di pikiran seorang remaja itu ketika bangun itu adalah harapan. Orang nyebutnya dengan cita-cita. Orang kalau punya harapan, punya cita-cita, maka itu secara tidak langsung akan menjaganya. Cita-cita sebagai seorang mukmin secara garis besar surga. Siapapun ini begitu bangun yang dipikirin akhirat, surga dulu, surga. Maka ketika dia itu berpikir tentang surga, Nabi menjanjikan akan Allah mudahkan semua urusannya, akan Allah letakkan kekayaan di hatinya. Sebab apa? Orientasinya surga. Kalau sudah orientasinya surga, maka mustahil dia akan melakukan perbuatan buruk. Sama remaja juga begitu. Ketika yang ada di harapannya itu adalah kebaikan, saya ingin membahagiakan kedua orang tua. Maka mustahil remaja yang keluar dari rumah lalu dia berkeinginan untuk membahagiakan orang tua, tiba-tiba na'udzubillah terjebak pada narkoba, mustahil. Begitu ada pegang, dia narkoba dia pegang. Begitu narkoba dia pegang, dia ingat kedua orang tuanya dan akan membahagiakannya. Kira-kira dia telan tidak narkoba? Dia buang. Ketika dia na'udzubillah ada teman-temannya yang terjebak pada seks bebas, berzina. Dan ketika yang diingat adalah saya ke depan ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi tokoh bangsa. Ini hope-nya nih, harapannya pengen jadi tokoh bangsa. Coba bayangkan ketika dia ingin berzina, kira-kira jalan tidak berzinanya. Kalau dia ada harapan ingin menjadi tokoh bangsa. Dia akan berpikir apa yang akan diharapkan oleh bangsa ini dari tokoh yang masa mudanya berzina. Atau yang lain dan lain sebagainya. Maka itu tadi. Kalau seorang remaja ini, dia tahu bahwa yang paling berharga adalah masa depannya, lalu dia letakkan di setiap pagi hari adalah harapan-harapan baiknya, insya Allah harapan-harapan baiknya ini yang akan mengikis nafsu buruknya, dan harapan-harapan baik ini yang akan memberikan semangat bagi dirinya untuk terus melakukan perbuatan baik. Wallahu
a'lam. Baik, Alhamdulillah terima kasih atas jawabannya Ustadz Arifin Nugroho. Dan pemirsa di segmen berikut, segmen 5, ada segmen ulama menjawab atau nasihat Ustadz, di mana kami akan buka pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.